Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengklaim BPJS atau Jam Sostek Ketenagakerjaan via online. Teman-teman bisa menggunakan komputer ataupun smartphone untuk registrasinya. Langsung saja, tentu saja pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan beberapa hal berikut seperti KTP, kartu jam sostek atau BPJS-nya, KK, foto diri, paklaring, form pengajuan JHT, buku rekening, dan NPWP. Oke, akan saya bahas satu persatu. Nah, data-data ini bisa teman-teman foto atau scan. Kemudian untuk foto diri, teman-teman bisa selfie di mana saja boleh dengan latar belakang tembok ataupun yang lainnya boleh. Kemudian form pengajuan JHT. Kalau form pengajuan JHT akan saya jelaskan nanti, teman-teman bisa mendapatkannya di dalam websitenya. Kemudian untuk buku rekening, kalau teman-teman yang menggunakan pendaftaran atau registrasi pembuatan buku rekeningnya dengan online, tentu saja teman-teman bisa mendapatkan buku rekeningnya ketika ketika melakukan registrasi. Teman-teman akan mendapatkan sebuah PDF di mana PDF tersebut bisa bergambar kartunya atau bukunya yang mencantumkan ada nomor rekeningnya. Atau kalau teman-teman menggunakan aplikasi, bisa juga teman-teman men-screenshot profil pada aplikasi tersebut yang ada nomor rekeningnya. Oke, kalau sudah dipersiapkan, kita langsung saja. Tentu saja kita buka terlebih dahulu Google-nya, kemudian ketikkan di sini, kita ketik lapak asik .bpjs ketenagakerjaan.go.id dengan menggunakan huruf kecil, kemudian enter. Maka kita akan diarahkan ke halaman registrasinya. Pada bagian ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman beri tanda checklist pada bagian saya bukan robot. Lihat pernyataannya, kalau di sini pilih gambar sepeda berarti kita pilih yang gambar sepeda ya. Kita pilih kemudian klik verifikasi. Oke, saya lupa memberi tanda checklist, pada saya setuju, kita beri tanda checklist. Berikutnya kita klik berikutnya. Di sini kita akan disuruh memasukkan nomor EKTP-nya, kemudian masukkan juga nomor BPJS-nya. Nah, ingat ya, jangan sampai salah. Pada BPJS atau kartu jam sostek itu biasanya ada dua nomor. Pastikan nomornya yang benar. Kemudian nama sesuai dengan KTP. Nah, di sini saya akan menggunakan nama seseorang di mana dia sudah tidak bekerja dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini sebagai contoh ya, teman-teman silakan menggunakan biodatanya yang asli. Kita scroll ke bawah, kemudian masukkan tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahirnya tentu saja sesuai KTP, dan nama ibu kandung. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Di sini kita masukkan alamat, tentu saja untuk alamatnya lebih baik yang sesuai dengan KTP. Tapi kalau teman-teman menggunakan alamat yang berbeda juga tidak apa-apa, nanti bisa dikonfirmasi oleh operatornya. Berikutnya, pada bagian ini teman-teman hanya perlu memasukkan nomor kode posnya saja, seperti ini contohnya. Kalau kita memasukkan nomor kode posnya, maka akan muncul keterangan mengenai kelurahan dan kecamatan serta kota yang berkaitan dengan kode pos ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih yang tepat. Saya akan pilih Cikarang Utara. Berikutnya masukkan nomor telepon yang terkoneksi dengan WhatsApp, kemudian yang aktif. Kalau sudah, kita klik verifikasi. Maka dengan begitu teman-teman akan mendapatkan SMS atau pesan via WhatsApp di teleponnya. Kita klik OK. Nah, pesan tersebut berisi kode. Kodenya masukkan di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita klik verifikasi. Nah, kalau seperti ini artinya terkoneksi, sudah benar. Berikutnya kita akan masukkan alamat email. Kita scroll ke bawah lagi. Untuk alamat email, teman-teman gunakan alamat email yang aktif dan bisa dibuka. Jadi jangan sampai salah alamat emailnya. Kemudian masukkan nama bank yang akan kita jadikan sebagai referensi untuk transfer dari jam sostek ke rekening kita. Kemudian nomor rekeningnya. Nah, untuk NPWP sendiri, kalau teman-teman punya silahkan dimasukkan. Kalau tidak punya,
dikosongkan juga tidak apa-apa. Jadi bisa kosong di sini kalau tidak punya. Kemudian karena yang bersangkutan itu adalah ibu rumah tangga, jadi dia tidak punya pekerjaan lain, saya akan klik tidak di sini. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Kemudian kita klik bagian sebab klaim, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Saya akan pilih pemutusan hubungan kerja. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, pada bagian ini, dokumen-dokumen tadi yang sudah kita siapkan seperti kartu peserta, kartu BPJS, KTP yang sudah difoto, kita masukkan ke sini. Kita masukkan satu persatu. Teman-teman klik seperti ini. Klik, kemudian pilih filenya, kemudian klik OK. Saya akan ulangi. Nah, di sini kita akan masukkan contohnya, kita akan masukkan file atau foto kartu BPJS kita, kartu jam sostek kita. Kita klik di sini. Teman-teman bisa klik kartu jam sosteknya, kemudian klik open, atau langsung saja di double klik di sini. Klik dua kali seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu artinya berhasil. Kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada kartu tanda penduduk KTP. Kita klik, pilih KTP-nya, atau double klik langsung. Nah, seperti ini, kemudian klik OK. Kita scroll ke bawah. Untuk berikutnya, masukkan juga kartu keluarga, surat keterangan berhenti, ini berarti paklaring ya, buku rekening. Nah, kalau untuk buku rekening seperti tadi, kalau teman-teman punya buku rekeningnya silakan difoto, tapi kalau tidak ada yang menggunakan elektrik pada saat pendaftarannya, silakan di screenshot kemudian di print. Kayaknya nggak perlu di print, cukup di screenshot saja ya, disimpan, ataupun yang menggunakan PDF juga bisa, sama saja. Kemudian foto diri yang selfie yang mukanya terlihat jelas. Bagian ini akan saya skip saja karena contoh inputnya sama seperti tadi. Ini saya contohkan sudah dimasukkan. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk bagian formulir pengajuan JHT, teman-teman bisa mendapatkannya di form tinggal di scroll saja di paling bawah, menunya ada di paling bawah. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini di bagian paling bawah ini ada form pengajuan JHT. Teman-teman di sini tinggal diklik, nanti filenya itu akan diunduh atau di-download. Kalau sudah, silahkan ditulis dengan tulisan tangan ya, dengan menggunakan pulpen. Kemudian setelah diisi, difoto. Nah, file tersebut nanti dimasukkan ke menu yang tadi. Tapi kalau teman-teman menggunakan komputer, silahkan filenya dipindahkan dulu ke komputer biar nanti bisa diinput. Kita balik lagi ke atas. Kita lakukan input pada bagian ini ya. Oke, saya contohkan sudah selesai. Untuk NPWP karena tidak punya tadi ibu rumah tangga, statusnya kita kosongkan. Jadi kita langsung klik berikutnya saja. Maka berikutnya adalah silahkan cek semua bagian formulir. Jadi di sini kita harus mengecek dulu keterangannya benar apa tidak. Kalau sudah benar, silahkan klik simpan. Maka kita klik setuju. Kita klik benar. Berikutnya yang akan kita dapatkan adalah sebuah petunjuk di mana kita akan melakukan interview pada saat tertentu. Bagian ini silahkan dicatat atau mungkin di save, di screenshot juga tidak apa-apa, di foto. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, yang paling penting bagian ini, jadwal konfirmasi klaim, yaitu dicatat tanggalnya dan jamnya harus dipastikan. Tapi untuk beberapa kasus juga di mana jamnya jam 10 ternyata ada yang konfirmasi klaimnya jam 3 baru ditelepon. Jadi justru ada yang jadwal klaimnya jam 1 malah ditelepon jam 9. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang melakukan klaim BPJS untuk mempersiapkan dirinya satu hari itu. Jadi tidak tepat jamnya ya, kadang-kadang tepat jam 10, kadang-kadang juga bisa terlambat atau dipercepat. Seperti itu. Oke, berikutnya kita scroll. Nah, untuk pada saat wawancara ini perlu dipersiapkan karena nanti akan ada interview, dipertanyakan kartunya, nomornya, dan lain sebagainya akan ditanyakan oleh petugas. Baik, itu dia bagaimana cara untuk melakukan pencairan atau mengklaim dana BPJS kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tulis di komentar. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.